Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat Ukasa ini salah lah. Riwayat Zahid dua kali lah. Riwayat Zahid, seorang Zahid, seorang orang yang paling berpaling dari dunia. Zahid itu berpaling dari dunia lah. Semata-mata ibadah saja. Malam hari si Zahid bermimpi Nabi. Bisa bermimpi Nabi. Menghadap Zahid kepada Nabi. Falam yanjur ilaihi, Nabi tidak memandangnya. Berkata Zaid, ya Rasulullah, anta ghadban. Hai Rasulullah, adakah engkau marah kepada hamba? Berkata Nabi, tidak. Berkata Zaid, Ata'arifuni, apakah kenal engkau hai Rasulullah kepada hamba? Menjar seorang Zaid tadi. Qala a'rifuka, kata Nabi, aku tidak mengenal engkau. Qala ya Rasulullah, ana sami'tul ulama yaqulu anna nabiy ya'rifu ummatahu kayak kama ya'riful abawani waladahuma. Berkata Zaid, wahai Rasulullah, mendengar para ulama berkata, sesungguhnya Nabi kenal kepada anaknya sebagaimana kenal orang tua, sebagaimana orang tua mengenal anak-anaknya. Nabi kita berkata, benar ulama. Innan nabiyya a'rafu min hali ummatihi. Sesungguhnya Nabi lebih mengenal umatnya daripada kedua orang tuanya. Menjadi Nabi kita lah. Apabila umatnya mencintai nabinya. Nah, diriwayatkan ada seorang salih duduk tahiyat, lupa bersalawat kepada Nabi. Kemudian laki-laki salih itu bermimpi dengan Nabi. Kata Nabi, kenapa engkau tidak berselawat? Berkata orang salih, hamba sibuk dengan memuji Tuhan sehingga hamba lupa berselawat kepadamu. Apakah engkau tidak mendengar perkataanku? Al-a'mal mauqufatun wa da'wat mahbusatun hatta tusalli alayya. Artinya, semua amal ditahan, doa tidak diangkat terkecuali berselawat kepadaku. Nabila. Waqala lau ja'a abdun yaumal qiyamah bihasanati ahli dunya walam takun biha sholatun alayya ruddat walam tuqbal zubdatul wa'izi. Barang siapa, bersabda Nabi, jikalau datang hamba pada hari kiamat dengan kebaikan penduduk ahli dunia, tapi tidak ada selawat kepadaku, ditolak dan tidak diterima. As-salawatu ala nabi tariqatul muwassalati ilallah. Masalah bacanya. Selawat kepada Nabi
yang menyampaikan kepada Allah. Ini mengenai tentang hanya al-maqam. Maqam artinya kedudukan. Siapapun dapat maqam. Maqam adalah kedudukan, siapapun dapat maqam. Firman Allah, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Artinya man aqama nafsahu, siapapun dapat kedudukan lah. Jadi kayak apa untuk mendapatkan kedudukan? Man aqama nafsahu, orang yang mendudukkan dirinya kepada maqam, kepada maqam ma'adkan. Orang yang mendudukkan dirinya ke maqam ma'rifat dan maqam hakikat mendapat 2 surga. Jadi maqam ini kesimpulannya ada 2 lah. Pertama maqam ma'rifat, kedua maqam hakikat. Ini adalah maqam. Boleh kita gawi 2 maqam ini langsung. Boleh juga salah satu di antara 2 maqam. Asalkan syariat jangan tertinggal lah. Orang yang mendudukkan dirinya ke maqam ma'rifat dan maqam hakikat mendapat 2 maqam. Ini 2 surga lah. Satu di alam dunia ini ada 2 maqam lah. Pertama maqam ma'rifat, yang kedua maqam hakikat. Namanya surga ma'rifat dan surga hakikat. Jadi orang yang menentukan diri di maqam ma'rifat yang diperoleh surga ma'rifat. Orang yang menentukan dirinya di maqam hakikat berarti mendapat maqam hakikatnya surga hakikat lah. Satu, di alam dunia ini ada 2 maqam. Dua lah. Di alam akhirat nanti ada 2 maqam. Pertama maqamul qudsiyah, hadratul qudsiyah. Kedua hadratul nabiyah, namanya surga akhirat. Ini maqam ma'rifat ini hadratul qudsiyah artinya. Ini hadratul nabawiyah. Antara diri Tuhan yang suci lah. Inilah. Dua maqam lah, pertama hadratul qudsiyah, yang kedua hadratul nabawiyah, namanya surga akhirat lah. Kita paling lah sebenarnya maqam adatnya ada 4 lah. Enak di lautnya. Yang pertama hadratul qudsiyah. Yang kedua hadratul rububiyah. Rububiyah nih. Yang ketiga hadratul ilahiyah. Yang keempat hadratul uluhiyah. Kesalahan kan dia menjawab.
Hadratul kursi ya, itu artinya hadap di Tuhan yang suci. Ini hadratul kursi ini hadap di Tuhan yang suci. Itu sama aja. Jadi hadratul kursi ini artinya hadap di Tuhan yang suci, dinamakan sama bisidratil muntaha, namanya sidratil muntaha. Sidratil muntaha ini puncak yang tertinggi. Menurut Al-Quran jadi hadratul kursi dinamakan sidratul muntaha. Arti sidratul muntaha puncak yang tertinggi. Kalau dalam kaidah la yasilu ahadun minal anbiya wa mursalin illa rasulullah. Tidak ada yang sampai dari para nabi dan rasul, hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul kursi hanyalah Al-Quran menerangkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ra'ahu Nabi melihat lawan Tuhan di kali yang lain. Ini ada 2 kali lah Nabi melihat Tuhan. Nang nyatalah di kali yang lain. Nabi pada ketika itu indah sidratil muntaha, di puncak yang tertinggi. Indah jannatul ma'wa, di sampingnya jannatul ma'wa. Surga tempatnya indah itu di samping sidratul muntaha. Jadi hanya Nabi yang sampai ke sana. Jismanian atau rohanian. Nah, Nabi sampai jismani lalu rohani. Kemudian yang kedua hadratul rububiyah. Hadrat diri Tuhan. Ini caranya tadi dipadakan man nafsahu ya. Orang yang mendudukkan dirinya bihadratil rububiyah. Jadi ini salahnya karena disalah. Ini kayak ini. Hadratul rububiyah, hadrat diri Tuhan yang suci bagi kita. Caranya liman nafsahu, bagi orang yang mendudukkan akan dirinya. Ini hadrat tubuh ini hadrat Tuhan bagi kita. Liman menafsahu, bagi orang yang menundukkan dirinya fi hadratin nabawiyah, pada hadrat Nabi. Caranya dima'rifati hakikat nafsi dengan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat dengan diri Tuhan, dengan diri Nabi. Jadi sebenar-benar diri kita ada mohon diri Tuhan, diri Nabi lah.
Jadi yang dimaksud adat nabawiannya orang yang menunjukkan dirinya pada adat nabawi, orang yang menghubungkan dirinya nabi, rahasia nabi ada lain dari Tuhan. Rahasia nabi itu ada lain dari diri Tuhan sendiri, dari Tuhan. Rahasia lain keberajaan lain daripada Tuhan. Jadi rahasia nabi ada lain daripada Tuhan. Jadi orang yang menunjukkan yang di adat nabi itu orang di hadap dunia. Nah, caranya dipadahkan dimanfaati hakikat nafsi dengan mengenal sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan Tuhan yang di Nabi. Nah ini dikatakan adatur ya orang menunjukkan di adat Nabi dan Nabi non Tuhan. Dengan cara mengenal sebenar-benar diri kita kan adalah ada hubungan pada hakikat dari hubungan di Tuhan dan sebenar-benar diri kita Nur Muhammad untuk sudah. Nur ini dibagi Tuhan, Muhammad ini dibagi Nabi. Ini masalah tajalilah. Ini dinamakan Ufukil A'la. Nah, Ufukil A'la dinamakan Ufukil A'la. Puncak yang tertinggi sama dengan Sidratul Muntaha. Ini di atas dari langit yang ketujuh. Kita disuruh menundukkan diri di adat nabawiyah, di adat Tuhan dan Nabi. Atau di Ufukil A'la di puncak yang tertinggi kan kerajaan harus pada diri Tuhan, pada diri Nabi. Caranya singkat aja, panelis singkat aja. Ini langit di atas langit ketujuh. Nah, dinamakan alam supla, alam ma'uyah. Ini itu sama di alam ma'uyah. Dinamakan Ufukil A'la dengan Sidratul Muntaha alam yang tinggi, alam ketuhanan dan alam kenabian. Kita disediakan menunjukkan diri kata tubuh dia supaya setelah terpisah antara jasmani dan rohani sampai ke Sidratul Muntaha atau keadaan Tuhan suci bertemu kita dan melihat kita bahwa Tuhan. Nah, selain daripada adrat apa alam mulia, alam sublime. Selain daripada alam mulia, alam sublime, alam yang bawah, alam sublime 7 lapis langit, 7 lapis langit, alam sublime, dan barang antara langit dan bumi. Ya kenapa? Jadi langit dan bumi atau barang antar langit dan bumi dikatakan alam supla karena adanya aras kursila seledanya dijadikan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad kan awal mabarajibil alam, mula-mula nampak di alam atau awal ma khalaqallah, mula-mula Allah jadikan. Itu ngarannya Ufukil A'la, puncak tertinggi. Setelah itu dijadikan langit dan bumi daripada Nur Muhammad, dijadikan aras kursi lama pun walam juga dari Muhammad Nur Muhammad, malaikat dan semua malaikat dari Muhammad lah sebagai penghuni langit. Budaya manusia itu nama Al-Quran summa radadnahu.
Sumaradana asfala safilin. Kemudian kami kembalikan akan Nabi setelah Nabi di Sidratul Muntaha, A'la, ke asfal safilin, ke alam sufla. Ada pulang nampak di bawah, pulang dari alam sufla lah. Itu orang nang ke alam yang kada baik sudah dalam Quran. Jadi kita dianjurkan di hadratul rububiyah atau di ufukil a'la supaya mudah kita sampai ke sidratul muntaha. Yang ketiga hadratul ilahiyah. Ilahiyah ini di masa Allah. Allah zikir, zikir lisan, zikir hati, zikir sir, zikir nafas. Ini masuk di adat jumlah nih, adat yang di bawah, tapi di atas daripada nang jelek-jelek lah. Tapi kita dinding lagi yang berada di langit ketujuh aja. Karena adanya kalimat Allah ini di alam sufla, di alam dunia lah. Nah, jadi kita dianjurkan mendudukan diri di hadrat ilahiyah. Dan ini sampai juga kau pekla Allah. Tapi proses lah. Kadang sekarang kita langsung kau pekla Allah lah. Dan panal iskrok lah. Nah. Ini caranya dizikir rokok biar berjana. Rokok. Pejamkan mata. Tutup mulut di hati Allah Allah. Atau talajazik sehingga terasa kenikmatan mengingat. Bilang akal basirah kita sampai ke panah. Panah ini pandangan ada hanya Allah. Sampai ke makam bakok kebersamaan hanyalah Allah. Itu maksud wa ma'akum aina makuntum. Ini hadat ilahiyah nih. Yang terakhir hadat uluhiyah. Ini musyahadat wujudillah. Dengan memandang ada hanya Allah semata. Ini artinya martabat. Ini masuk sapilin yang pertama nih. Aspali sapilin. Aspali aja. Ada semarana aspala sapi aja. Sapilinan yang luar daripada nang ini. Ini tentang hadarat lah. Makam ada dua tadi, makam ma'rifat lawan makam hakikat. Nah ini dibicarakan di sini. Makam ma'rifat. Pertama makam ma'rifat. Makam ma'rifat adalah orang yang mengenal Allah. Firman Allah wala takunu kalladzina nasullah ansahum ampusahum ulaika umul fasikun al-hasad. Artinya janganlah kamu seperti mereka-mereka yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan diri mereka yang lupa dalam fasik. Maka Allah akan melupakan diri mereka yang lupa dalam fasik mereka. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, fadzakir wa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatlah Allah, sesungguhnya mengingat Allah akan memberikan
manfaat kepada mereka yang beriman. Satu, firman Allah, Paman kana fi haji a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di alam dunia ini lupa, buta, tidak marifat kepada Allah, dan di akhirat lebih buta dan sesat menuju jalan ridho Allah. Mengingat Allah jalan untuk makrifat. Dua, ini maka makrifat. Fala syai'a anfa'u lil abdi min tahjibil qalbi. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat terhadap hamba daripada membersihkan hati. Tasfiyatul qalbi amma siwallah, sehingga bersih hati selain Allah di dalam itu hati. Ini namanya amaliyah lah. Amaliyah untuk mencapai marifat. Zikir ini bentuk amaliyah. Zikir lisan, amaliyah juga, amal jahir ngarannya. Zikir hati, amaliyah batin, termasuk zikir sir. Kemudian sudah sampai ke pandangan, itu amaliyah marifat ngarannya. Kalau hakikat itu masalah diri. Qalbul mu'min baitullah, ini istilah orang Bahari lah. Artinya hati orang mukmin tempat mengingat Allah. Jangan dipadahkan Tuhan berumah di hati lah. Kalau sanatnya ajar mahlim lah. Maksudnya tempat mengingat Allah. Wa hudurul qalbi ma'allah. Allah Ta'ala dengan ingat dia ingat dengan Allah pada setiap hal. Yang ketiga, waqad halawatal iman hakikatal mubasyarah, dan mendapat kemanisan iman dan sebenar-benar beserta dengannya. Dan Allah wasalal abdi ila hajil manjilah, dan sampai hamba ke makam bersama dengan Tuhan. Jalat anhu syukuk, hilanglah daripadanya keraguan kalau sudah sampai. Wa kusyifa anhul igita, terbuka baginya dinding. Wa yajuku bihi, dan dia merasakannya. Wa wajadal ma'rifah haqqa ma'rifat, dan mendapatlah ma'rifat sebenar-benar ma'rifat. Cara kita mencapai ma'rifat lah. Dua, iktani madum tahayya, gunakanlah waktu semasa engkau hidup. Wa in mutta in qata amaluk, jika engkau mati putus amal engkau. Wa nadimta, dan engkau akan menyesal. Wa annal laila wan nahar la yarji'an, malam siang tidak kembali seperti kemarin. Wang ida'u rujuika, dan sampai kembali engkau kepada Tuhan. Wa fi hadza sa'ah antar ruju ila maulah, ini saat yang berharga engkau kembali kepada Tuhan. Tawakkal al-haqqil ladzi la yamut, maka berserahlah kepada Tuhan yang hidup dan yang tiada mati. Tarkud dunia. Firman Allah, jarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Tinggalkanlah mereka yang memikirkan makan, dan tinggalkanlah mereka yang
bersenang-senang di alam dunia ini, masuk pada diri mereka angan-angan. Ini kalau sudah pikiran makan aja lah, atau pikiran dunia masuk kepada mereka angan-angan, lupa mereka akan kematian, lalai mereka dari mengingat Allah selagi akan mengetahui mereka. Wasofa ya lamun, lagi kamu akan mengetahuinya ya Tuhanlah. 2. 1. Ijabah qarru, al-badana, apabila terpisah ruh dengan badan, ada suara dari langit. Manusia, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau? Apakah engkau yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan engkau? Apakah dunia yang membunuh engkau atau engkau yang membunuh dunia? 2. Apabila ingin dimandikan itu mayit, ada suara dari langit. Hai manusia, mana badanmu yang kuat? Dia suara. Mana lidahmu yang fasih? Mana telingamu? Mana sahabatmu? Nijar suara kena. 3. Apabila dikafan itu mayit, ada suara dari langit. Manusia, beruntung engkau jika engkau dalam ridho Allah, dan celaka engkau apabila dalam murka Allah. Manusia, berindulah engkau jika tempat engkau, beruntung engkau jika tempat engkau surga, dan celaka jika tempat engkau neraka. Hai anak Adam, engkau pergi jauh tanpa bekal dan tidak kembali lagi. 4. Apabila dibawa jenazah, ada suara dari langit. Beruntunglah jika engkau bertobat, beruntunglah jika engkau taat. 5. Hai anak Adam, beruntung jika engkau temui kebaikan, celaka jika engkau temui kejahatan. 6. Apabila mayit diletakkan di kubur, hai anak Adam, ada bekalmu pulang. Apakah yang engkau bawa kekayaan atau apakah yang engkau bawa cahaya atau amal? 7. Apabila mayit dalam lahat, ada 2 suara dari langit. Engkau di perut bumi tertawa, dan sekarang di perutku engkau menangis jar bumi nih. Engkau di perut bumi tertawa, dan sekarang di perutku engkau menangis. Engkau di atasku gembira, sekarang di dalam perutku engkau berduka cita. Engkau di atasku berkata-kata, sekarang engkau di dalam perutku diam. Setelah semua pulang, kata Allah, engkau sekarang hai hambaku sendirian. Engkau berada di kegelapan kubur. Engkau maksiat karena mereka, dan engkau adalah pengasih. Engkau maksiat karena mereka, dan engkau adalah pengasih, penyayang. Itulah aku.
Nah, engkau maksiat karena mereka dan aku adalah pengasih penyayang. Firman Allah Ta'ala, aina ma takunu yudrik kubul maut wala kuntum fi burjim musayyadah. Dimanapun kamu berada mesti menemukan kematian, walaupun kamu di benteng yang kuatlah. Iblisnya sampai di sini lah, mungkin mengejar pada darah yang akan memberikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Allahumma ba'ana ma'alam tanu alimna ma'alam Rabbana zidna ma'awarzuqna fa'amustuqama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Oh, arwahnya. La tadna bi syawsran la adati amakum Ajisulati binti Cifu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadala samalannya di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadala samalannya di dalamnya dan hadala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadala samalannya di dalamnya dan hadala. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jibara bil falaq min syarri ma khalaq min syarri nafasati bil qalbi min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jibara bin nas wa syarri waswasi khannas alladhi yuwaswisu fi suduril muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ja'al awsi sabwa qaraman bil Qur'an al-Karim. La dartin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La dar sayyidina Abu Bakr Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarabati wa tabi. Ya ila arwah sadatina Abi Bakr Muhammad sallallahu arwah Allah ma'ilmi wa bukal wa mahdisi. Ila arwah abaina wa matina wa jadadina wa jadatina. Wa ammatina kushana hadas al-malam surat jadi. Allahumma fillaha wa amna wa afiya wa rahmat. Namun jilla rahmat wa syafa'at wa nurah wa yata wa syurah ala al-kubur. Namatil muslimin wa muslimat wa syurah ala al-matur. Aja surat al-kubur. Wa majallah bidan al-hamdana hijaban laminan rabbana atina fid dunya hasanah la akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallam. Apalagi